Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ananda sehat semua ya. Sekarang kita akan masuk ke pelajaran baru tentang nilai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sebelum kita memasuki materi segitiga siku-siku, kita ingat kembali tentang konversi atau penukaran dari derajat ke radian dan radian ke derajat. Coba kamu perhatikan di sini. Pada kotak ini, kamu lihat di sini 360 derajat sama dengan 2 V radian. Kita ketahui bahwa 1 V radian itu sama dengan 180 derajat. Itu dia ya. Jadi kalau kita misalkan 2 V radian berarti 2 kali 180 derajat sama dengan 360 derajat. Kemudian kalau ditanyakan 1/4 V radian berarti itu sama dengan 1/4 kali 180 derajat sama dengan 45 derajat. Oke, begitu dan seterusnya. Nanti kita lihat pada latihan selanjutnya. Sekarang kita masuk ke perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kalau segitiga siku-siku berarti salah satu sudut di segitiganya adalah siku-siku 90 derajat. Seperti yang kamu lihat pada sudut B ini. Kalau untuk menentukan sisi panjang sisi dari sebuah segitiga siku-siku, kita berhubungan dengan teorema Pitagoras, ya. Di mana teorema Pitagoras atau rumus Pitagoras itu bunyinya bahwa kuadrat dari sisi yang terpanjang atau sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Kalau kita lihat di sini pada segitiga ABC, kita lihat sisi AC ini merupakan sisi miring atau dikatakan hipotenuse. Kemudian sisi yang lain AB dan BC. Kita kenali dulu di sini ya. Kalau kita misalkan di seberang sudut A itu adalah sisi A sepanjang A satuan, A kecil ditulis. Kemudian sisi di seberang sudut B itu dikatakan atau dimisalkan dengan B kecil atau sepanjang B satuan. Kemudian sisi di depan sudut C itu dimisalkan dengan C kecil sepanjang C satuan. Sekarang dari segitiga siku-siku ini, kalau kita misalkan ini adalah sudut alfa, nanti kita akan mengenal mana yang sisi miring, mana sisi depan, dan mana sisi samping. Di awal tadi Ibu sudah katakan bahwa kita ingin menentukan nilai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Di sini kita lihat definisi dari perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kita lihat definisi yang pertama, sin alfa artinya sinus alfa. Alfa merupakan ini sudutnya, bisa saja nanti dia sin A, sin B, sin C, atau sin beta atau gamma, ya boleh saja. Kalau kita lihat di sini, ini perhatikan dulu segitiga ABC-nya. Alfanya terletak di sudut C. Kita boleh meletakkan di sudut mana saja. Sekarang kita lihat sisi di depan sudut alfa itu adalah sisi AB. Kita misalkan dengan depan. Kemudian sisi di depan sudut B itu merupakan sisi miring sepanjang B satuan, kita misalkan dengan mi. Kemudian sudut di samping sisi di samping sudut alfa itu sepanjang A satuan, ya kita misalkan dengan sa. Jadi depan sa samping daripada sudut, mi tetap
sisi miring atau sisi yang terpanjang. Jadi kalau kita hubungkan dengan definisi daripada sinus alfa, itu sisi depan per sisi miring. Ini kalau kita lihat pada segitiga ABC ini, mana depannya? Yaitu AB. Mana sisi miringnya? AC. Berarti AB per AC. Atau ya C satuan per B satuan. Gitu ya. Kalau kita singkat berarti D per Mi. Demi kalau kita singkat. Kemudian cos alfa atau cosinus alfa, sisi samping per sisi miring. Kita lihat di sini sisi sampingnya BC, sisi miring AC. Atau dimisalkan dengan sami sepanjang A per B. Kemudian tangen alfa, definisinya sisi depan per sisi samping. Di sini kamu amati kembali, berarti sisi depannya mana? AB, sisi sampingnya BC, berarti kita misalkan kembali dengan desa. Jadi sin alfa demi, cos alfa sami, tangen alfa desa. Oke, selanjutnya kita lihat kosekan alfa. Kosekan alfa ini merupakan kebalikan daripada sin alfa. Kalau kebalikannya berarti sisi miring per sisi depan. Kalau kita misalkan berarti mi D, kan di sini demi, jadi mi D. Ya. Oke. Kemudian lagi sekan alfa. Sekan alfa atau sek alfa itu kebalikan daripada kosinus alfa. Kalau di sini sami, berarti di sini misa. Sisi miring per sisi samping. Oke, kalau ini kita sesuai dengan segitiganya nanti. Kalau dia ABC, bisa jadi menjadi AC per BC, tapi nanti mana tahu PQR, KLM boleh saja. Jadi tinggal kita menyesuaikan yang mana sisi miring, sisi samping, dan sisi depan. Kemudian kotangen alfa. Kotangen alfa ini kebalikan daripada tangen alfa. Kalau di sini sisi depan per sisi samping, berarti kebalikannya adalah sisi samping per sisi depan atau disingkat dengan SADE. Jadi yang harus kamu ingat, sinus alfa demi, cos alfa sami, tangen alfa desa, kosekan alfa mi D, sekan alfa misa, kemudian kotangen alfa SADE. Itu dia ya. Jadi ini 6 nilai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Itu dia. Kemudian Ibu ulangi kembali tentang teorema Pythagoras tadi, bahwa kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Kalau tadi dimisalkan segitiganya adalah ABC, berarti sisi miringnya adalah AC. Berarti ini dia. AC dengan panjang B satuan, berarti B kuadrat, sama dengan jumlah daripada kuadrat sisi lainnya, berarti A kuadrat tambah C kuadrat. Atau kalau B saja, berarti merupakan akarnya. Kemudian pengembangan daripada rumus Pythagoras, bisa kita cari sisi A, bisa kita cari sisi C. Ini dia ya. Oke, contoh kita lihat di sini segitiga siku-siku ABC. Kita lihat siku-siku di A, itu dia ya. Kemudian panjang AB 4 satuan, panjang BC 5 satuan. Coba kamu amati di sini. Kita punya panjang AB, kita punya panjang BC. Di sini berarti ada sisi miringnya dan sisi AB sepanjang 4. Berarti yang kita cari adalah panjang AC. Kita lihat di sini. Salah satu sisinya. Ya, berarti kita bisa menggunakan posisinya. Kalau misalnya seperti ini, berarti A kuadrat A yang dicari. Kalau misalkan berarti kalau kita sesuaikan dengan di atas, di seberang sudut B, B besar adalah B kecil. Di seberang sudut A itu adalah A kecil. Di seberang sudut B, sudut C adalah C kecil. Berarti posisinya pada B, pertanyaannya ini dia. Lihat di sini berarti B kuadrat sama dengan A kuadrat kurang C kuadrat. Itu dia ya. Atau AC sama dengan akar dari BC kuadrat kurang AB kuadrat. AC sama dengan akar dari 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat. 5 kuadrat 25, 4 kuadrat 16, berarti 25 kurang 16. Oke, 9. Berarti akar 9 sama dengan 3. Ya.
Jadi ini untuk menentukan salah satu sisi pada segitiga siku-siku. Tadi sudah Ibu katakan bahwa definisi daripada cos sekan alfa itu sama dengan sin alfa, kemudian sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa, tangen alfa, sin alfa per cos alfa, kotangen ke alfa, kebalikan dari tangen alfa, yaitu cos alfa per sin alfa atau sepertangen alfa. Sekarang kita coba aplikasikan ke-6. Nilai perbandingan trigonometri tadi ke soal. Coba yang pertama, perhatikan segitiga siku-siku berikut. Tidak ada namanya, boleh-boleh saja ya. Mau menamakan juga boleh, boleh ABC, KLM, OPQ, boleh ya. Yang penting kita tandai sudutnya di mana. Nah, sekarang coba kamu amati segitiganya. Segitiganya nih alfa berada di sini. Tadi Ibu sudah katakan kita tentukan mana sisi yang di samping, mana sisi yang di depan, mana sisi miring. Kalau miring kamu udah pasti tahu sisi yang terpanjang dan miring. Ini, ya. Jadi kita tandai ini miringnya. Kalau sisi samping itu yang di dekat sudut. Berarti sebelah sisi miring tapi dekat sudut. Nah, ini dia. Nih, sa. Di depan sudut namanya de. Berarti kita tandai. Berarti mi-nya 13, D-nya 5. Sa yang dicari. Oke. Berarti kalau kita misalkan di sini sa-nya itu adalah X, maka X sama dengan akar dari mi dikuadratkan kurang D dikuadratkan. 13 kuadrat kurang 5 kuadrat. Berarti 169 kurang 25. 144. Akar dari 144 berapa? 12. Berarti sa inilah ya, nilainya 12. Baru kita masukkan ke dalam definisi daripada cos alfa, tangen alfa, sin alfa, atau yang dikenal dengan 6 nilai perbandingan trigonometri lainnya. Sekarang pertanyaannya, cos alfa. Cos alfa tadi kita sudah tahu, rumusnya adalah sami, sisi samping per sisi miring. Sa-nya berapa? Kita lihat di sini, 12, mi-nya 13, berarti 12 per 13. Tangen alfa, D, sa, D-nya 5, sa-nya 12, berarti 5 per 12. Sin alfa, berarti demi D, 5 per mi, berarti 5 per 13. Kosekan alfa adalah kebalikan daripada sin alfa. Kalau sin alfanya 5 per 13, berarti kosekannya adalah 13 per 5. Sekarang bagaimana dengan nilai sekan? Kita lihat di sini. Sekan alfa adalah kebalikan daripada cos alfa. Cos alfa berapa? 12 per 13. Berarti kebalikannya adalah 13 per 12. Kemudian kotangen alfa. Kotangen alfa adalah kebalikan daripada tangen alfa. Kalau tangen alfanya 5 per 12, kotangen alfanya adalah 12 per 5. Itu dia ya. Oke, sin alfa ini ada 5 per 13. Jadi kita dapat 6 nilai perbandingan trigonometri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu dia. Oke, kita coba contoh yang kedua. Jika segitiga ABC memiliki siku-siku di B dan tangen A sama dengan 8 per 15, maka hitunglah nilai dari sin A. Ini pertanyaannya hanya sin A saja, gitu ya. Tapi nanti kita kembangkan pertanyaan berikutnya. Dari sini kita lukiskan ABC-nya. Dikatakan di sini siku-siku di B. Kita lukis segitiganya.
Siku-siku di B, ini dia. Boleh kamu letak A di sini, C di sini boleh, ya, boleh tukar tempat. Kemudian ini apalagi yang diketahui, yaitu tangan A sama dengan 8/15. Karena di sini sudutnya adalah A, maka kita tandai, berarti sudutnya berada di sudut A. Kemudian kamu pastikan yang mana D depan, mana SA samping, dan mana Mi. Kalau AC berarti sudah pasti Mi. Miring. Di samping sudut 15 berarti ini adalah SA-nya. Di depan sudut itu sisi yang di depan kita namakan D. Berarti depannya 8, SA-nya 15, Mi-nya yang dicari. Mi ini sisi miring. Kita tahu rumus Pitagoras, kalau untuk mencari sisi miring itu adalah jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Berarti 15 kuadrat tambah 8 kuadrat. Ini dia, kita lihat di sini. Sisi miringnya AC. AC sama dengan akar 15 kuadrat tambah 8 kuadrat. Berarti 225 tambah 64. 289. Akar daripada 289 itu 17. Berarti Mi-nya itu panjangnya 17. Nah, dari sini kita bisa dapat menentukan berapa nilai sin A. Sin A kita tahu rumusnya adalah demi. Berarti 8/17. Ini dia. Sekarang cos A. Cos A sami. Sa 15, Mi 17. Berarti cos A-nya adalah 15/17. Tangen A, desa. Ini D, nisa, 8/15. Oke, tinggal kita balikkan. Sekan A adalah kebalikan daripada cos. Berarti sekan A, kalau cos A-nya 15/17, berarti sekan A-nya adalah 17/15. Cos sekan A, kita lihat di sini, merupakan kebalikan daripada sin. Sinnya berapa? 8/17, berarti kebalikannya 17/8. Itu dia ya. Kemudian kotangen A adalah kebalikan daripada tangen A. Tangen A 8/15. Berarti kita lihat di sini tangen A 8/15. Kotangan A-nya berarti 15/8. Jadi inilah nilai-nilai perbandingan 6 nilai perbandingan trigonometri. Sin A, cos A, tangen A, sekan A, cos sekan A, kotangen A. Sudah ya. Sekarang yang jadi hal yang lain ya, pedoman kamu bisa saja bentuk daripada segitiganya seperti ini. Boleh ya, boleh seperti ini. Yang penting nanti kamu tandai misalnya segitiga PQR berarti siku-siku di R, misalkan sudutnya P di sini, berarti ini sisi miringnya ini Mi-nya, ini dekat sudut, berarti ini SA, ini depan sudut, berarti ini D. Sama juga kalau misalkan kita ini KLM. Ya. Berarti kalau KLM kita misalkan sudutnya adalah L, depan sudutnya ini D, K di sini beradanya. Berarti ini kalau ini ini panjangnya K, tetapi ini berada dekat sudut, berarti ini SA-nya. Di depan sudut siku-siku udah pasti sisi miring. Udah ya. Nah, jadi itu untuk menentukan nilai daripada 6 nilai perbandingan trigonometri. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan Ibu berikan ya latihan untuk membahas, untuk mengaplikasikan daripada 6 nilai perbandingan trigonometri. Terima kasih.